Dek mele, dek mele. Dek ku tahu. Sekedis-kedis. Belajar dari suamimu. Mana dia? Suami itu siapa sih? Orang-orang Lombok itu benar-benar terbuka menerima orang luar kalau menurut saya. Jadi dimanapun saya datang ya orang menyapa dengan senyum. Sedangkan di negara sendiri kita naik kereta api nyapa orang dikira mau apa gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Ina Vier Kici. Jadi kali ini saya bersama seorang siapa ya sebenarnya Anda. Saya bingung mau menjelaskannya seperti apa karena beliau ini tidak berasal dari suku saya. Jadi dia berasal dari suku di luar dari Indonesia. Sukunya apa sih di Belanda itu, Min? Suku, pakai suku gitu? Oh, nggak ada suku di sana ya? Baru tahu saya tidak ada suku di sana. Jadi ini penambahan informasi untuk saya. Jadi saya perkenalkan. Ada. Sebenarnya ada ya. Limburg, ya. Apa? Limburg. Itu ya. Daerah selatan. Oh iya. Ya nanti bisa dijelaskan juga asal muasal dan kenapa Mindy kita hadirkan di sini. Jadi beliau ini adalah namanya siapa, Min? Mindy. Mindy lengkapnya apa? Mindy Schreurs. Mindy Schreurs. Apa lumayan? Gimana pelafalannya? Schreurs. Schreurs. Jadi SCHREURS. Seceruar gitu. Schreurs. Jadi dibacanya Schreurs. Nah, pakai bahasa yang di sini kan. Udah mulai bisa itu. Iya, alhamdulillah besok bisa dibawa ke Belanda. Nah, si Mindy ini asli dari Belanda ya, Min ya. Belanda. Cuman dia tinggal di sini dan punya keluarga di sini. Sama sekali tidak ada darah Sasak, ya? Tidak ada. Tidak ada. Asli ada. Belanda ya. Tapi ada turunan Indonesia. Ada turunan Indonesia. Ada. Siapa itu? Jawa Tengah aslinya, Ambarawa. Oh. Ya, nenek saya. Itu jangan-jangan kolonial yang dibawa. Zaman dulu kolonial, sekali memang nenek saya pindah ke Belanda karena di zaman perang itu suaminya dibom sama Jepang dulu. Iya. Suaminya nenek saya itu orang militer KNIL dan akhirnya memang dibom sama Jepang. Akhirnya nenek saya sama 4 anaknya pindah ke Belanda. Belanda, menetap di Belanda. Ya. Sampai beliau menutup usia pun di sana. Benar. Di mana di Belandanya? Di RT berapa? Nggak ada RT ya? Di kota Venlo. Venlo namanya. Ya. Nah, kalau keluarga besar Mindy sendiri di mana di sana di Belanda? Di sana ada, di Roermond ada. Kalau keluarga mama ya kebanyakan di daerah Venlo. Saya lahir di Venlo. Di Venlo. Ya. Itu barat dari selatan. Mana nyampenan itu jauh ya. Jauh. Jadi kenapa kemudian Mindy berpikir untuk kembali lagi ke Indonesia, ingin mengenang masa lalu si nenek ataukah apa motivasinya ke Indonesia? Jadi ceritanya dulu nenek pindah ke Belanda itu nikah sama kakek saya kan, dapatlah 3 anak lagi, salah satunya ibu saya yang kedua. Nah nenek saya tidak pernah kenal, memang udah meninggal sebelum saya lahir dan akhirnya kakek saya nikah lagi sama orang Indonesia. Jadi, orang Indonesia juga? Ya, orang Sidoarjo. Jadi akhirnya pindah ke Belanda pada pindah ke Indonesia tahun 92. Kakek Mindy? Kakek saya dari Belanda pindah ke Indonesia. Ya, ceritanya kebalik, jadi nenek kandung saya lahir di Indonesia, meninggal di Belanda, kakek saya orang Belanda meninggal di Indonesia. Ceritanya begitu. Wah, terus tahun berapa Mindy ke sini? Saya ke Indonesia pertama kali umur 4 tahun, tahun 1992. Ya, pada saat kakek pindah ke Indonesia, sejak itu dah tiap tahun mulai liburan ke Indonesia. Tiap tahun ke Indonesia. Jadi
tidak perlu belajar banyak ya kalau bahasa Indonesia ya, karena mungkin di rumah belajar juga dari kecil. Iya, di rumah juga belajar bahasa Indonesia secara tidak langsung. Tapi kalau mama saya enggak bisa dulu. Tidak bisa bahasa terlalu, Indonesia. Hanya sedikit-sedikit ngerti saja. tapi ngerti. Kenapa kemudian milih Lombok? Kenapa ke Lombok ya? Ya awalnya Jawa dulu, Jawa Bali, akhirnya Jawa Bali Lombok, akhirnya Jawa Lombok. Jadi Bali udah rame, kita pindah ke Lombok. Ya. Dan memang Bapak selalu bilang nanti kalau udah pensiun mau pindah ke Indonesia katanya. Mama juga ngomong gitu. Kalau Bapak asli Belanda, tapi karena begitu senangnya di Indonesia, ya akhirnya rasanya mungkin ya melihat masa depannya di sini nyaman gitu. Tapi ya karena saya dan kakak saya sangat semangat, ya kita yang mendorong, ayo dong Pak beli tanah di Lombok, ayo biar bangun rumah. Masih murah. Ya. Dulu tahun 2000 itu. Tahun 2000 itu pertama kali ke Lombok. Ke Lombok pertama kali 95. 95. Ya. Jadi ya akhirnya 2001 kalau nggak salah dibeli tanah ini terus bangun rumah. Jadi deh tinggal di Lombok. Iya. Dan berbaur dengan orang-orang Sasak ya. Ke Lombok itu pertama kali ngapain sih di sini? Liburan. Liburan. Awalnya liburan. Awalnya liburan. Tapi lama-lama ya jadi betah. Ya apa ya betah terus ya membantu warga sekitar yang ada di sini dengan ya yang miskin tidak mampu biasanya. Akhirnya mulai bantu ngasih beras, ngasih telur seperti itu. Proyeknya kecil tapi lama-lama kita cerita di Belanda kayak gini di Lombok. Akhirnya banyak yang nyumbang. Ya pelan-pelan akhirnya itu mulai kita bisa membantu banyak orang di Lombok ini gitu ceritanya. Dulu waktu tahun 90-an Mindy ke Lombok ini gimana sih kondisi masyarakat Lombok sendiri? Dulu dari pandangan Mindy nih. Masih sepi ya. Masih sepi. Tapi nggak sepi sekarang. Sesepi sekarang corona. Sepi masih lebih ramai dulu. Corona parah. Ya, tapi kalau dari masyarakatnya gimana? Masih suka sepertinya ini? Terbuka ya. Nah, itu yang mungkin membuat hati saya juga terpanggil ke Indonesia karena orang-orang Lombok itu benar-benar terbuka menerima orang luar kalau menurut saya. Jadi dimanapun saya datang ya orang menyapa dengan senyum. Sedangkan di negara sendiri kita naik kereta api nyapa orang dikira mau apa gitu kan. Jadi udah masing-masing hidupnya kalau di Belanda. Nah di sini keramahannya masyarakat itu yang bikin ngangen yang membuat kita nyaman. Ya. Kita nyaman merasa nyaman dan aman. Berarti kalau sudah dari tahun 90-an Mindy di sini, pinter bahasa Sasak dong. Aku tahu. Sekedis-sekedis. Belajar dari suamimu. Mana dia? Suami itu siapa sih? Yang namanya suami yang mana? Jadi kata Sasak yang pertama Mindy tahu apa? Ndek mele. Ndek mele. Langsung tahu artinya? Iya. Karena kan sebagai bule kalau kita di pantai Senggigi kan pasti ditawar-tawar, ditawarin sesuatu. Jadi akhirnya ya untuk menghindar. Kata pertama itu ya ndek mele, ndek mele. Pernah tertipu enggak sama mentornya? Diajarin bahasa Belanda. Oh iya pernah. Kayaknya pernah ya. Itu perlu dihabok. Jadi Mindy ini juga pintar bahasa Sasak dan kalau tidak salah Bapak juga nyanyi bahasa Sasak. Pernah konser di Kerendangan sama Pelita Harapan. Itu lihat di YouTube-nya tuh banyak yang nonton itu. Sampai jutaan yang nonton bule nyanyi bahasa Sasak. Nah Mindy bisa enggak? Kalau saya enggak pandai nyanyi. Pandainya mendongeng ya. Enggak juga. Nah, Mindy ini sudah berarti berdomisili atau pindah KTP lah kita bilang sudah jadi orang Sasak asli. Tinggal di Lombok. Sudah melepaskan sejak 2010. 2010 saya pindah ke Lombok. Ya.
sudah jadi orang Lombok asli, KTP asli Lombok. KTP Lombok. Lombok. Iya. Sudah dapat KTP, sudah dapat KTP juga. Dapat. Berarti anak-anak sudah ada aktanya ya. Akta kelahiran sini. Lombok semua. Lombok semua, lahir di Mataram. Besok kalau mudik ke Belanda, ini orang Lombok ngapain? Tapi mukanya bule. Nah, anak berapa, Min? 3. Iya. Yang pertama Demian, umur 7 tahun, ada Alessia umur mau 6 tahun bulan September, dan Kenzie 3 tahun, baru 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iya. Itu diajarin bahasa Belanda enggak? Kayaknya mereka tahu bahasa kasarnya ya. Bahasa Belanda halus ya belum. Kalau di bahasa Sasak kan ada sila, tiang, enggih, itu kan bahasa halusnya. Itu belum dipelajari kalau versi bahasa Belandanya belum. Kalau bahasa Sasak mereka tahu? Kayaknya nangkep aja sih, ngerti. Tapi kalau ngomongnya logatnya mungkin ya. Belum bisa ngomong. Logatnya agak Sasak. Tidak mele. Lesengan katanya. Oh, lesengan gitu. Udah tahu lesengan. Ya. Kalau kita berbicara pendidikan, Min, kalau Mindy kan besar di Belanda ya, pindah ke sini. Pendidikan anak di sini dan di Belanda itu bedanya di mana? Bedanya apa ya? Ya. Cara mendidiknya kah atau sistem pendidikan? Ya, di Belanda sekarang sudah mulai banyak yang belajar melalui proyek, itu seperti itu, kerjasama itu yang lebih didorong ya. Kalau melihat kelas seperti zaman dulu, guru depan kelas, anak-anak mendengar itu sudah nggak zaman. Udah nggak ada. Gitu. Jadi banyakan les itu ya lebih interaktif, di mana anak-anak yang harus mengajar itu sistem. Jadi anak-anak lebih diaktifkan dia. Kalau mereka harus mengajarkan sesuatu, otomatis mereka harus mempelajari terlebih dahulu. Kalau mereka mau mengajarkan sesuatu. Jadi guru tidak begitu banyak yang diemban tugasnya. Mungkin sifat guru di sana lebih sebagai mentor ya, bukan dia yang memberikan materi, tapi dia mengarahkan supaya anak-anak yang menggali materi sendiri sesuai dengan keinginannya atau ketertarikannya. Artinya tidak memaksakan juga. Kalau kita di sini, kalau zaman saya sekolah dulu, IPS, IPA itu dipaksa harus bisa gitu, harus bisa semua bidang. Kalau di sana gimana? Masih ada juga sih kalau masalah kurikulum ya tetap ada, cuman cara penerapannya mungkin ya mulai sekarang kurikulum K13 kan udah mulai lebih bersifat seperti itu. Jadi semua pelajaran itu bisa dijadiin satu gitu. Jadi satu permainan pun bisa jadi materi seperti itu. Kalau ini kan usia anak-anak Mindy ini masih terbilang kecil ya. Si Demian itu udah 7, masuk SD? Udah masuk, mau naik kelas 2 sekarang. Iya. Kemarin sempat TK, PAUD? Pernah TK. Ya. PAUD enggak? PAUD enggak. TK. Nah, perbandingan TK di sini dan di sana gimana, Min? Ya, yang jelas mungkin dari segi materialnya ya lebih banyak benda-benda yang bisa dipakai dalam permainan, itu yang mungkin alat peraganya lebih lengkap. Kalau di sini masih ya tergantung TK mana dulu ya. Kalau sistem pembelajaran atau sistem gurunya ngajar itu seperti apa? Kalau di TK? Sebenarnya ya nggak ngajar ya, lebih ke permainannya yang belum terlalu ke arah yang serius, akademik itu nggak ada. Ya. Lebih ke perilaku, bagaimana memberikan perilaku yang yang baik, saling berbagi, yang dasar-dasar etika. Benar. Yang saya pelajari kemarin, saya dapat kiriman raport dari kakak saya di Australia. Kakak saya soalnya pindah ke Australia. Anaknya seumuran ya, beda setengah tahun sama Demian. Ya. Pada saat hari yang bersamaan mereka sama-sama dapat raport. Nah, kalau raport yang di sini itu isinya akademik, dia udah bisa nilai-nilainya apa. Kalau di sana benar-benar perilaku aja yang dimunculkan untuk yang kelas-kelas kecil ya. Ya nggak tahu kalau kelas-kelas besar. Ya itu bedanya. Benar-benar mereka melihat
anak ini sudah kemampuan sosialnya seperti apa, dia bergaulnya dengan teman-temannya seperti apa. Itu yang lebih ditekan daripada akademiknya seperti itu. Nah, kalau pergaulan di rumah sendiri, ini namanya kita hidup di kampung lah ya, bisa kita bilang kampung. Gimana kita memberikan kebebasan anak untuk bergaul di kampung? Kalau di sini, di tempat Mindy ini. Kalau anak-anak saya sih main-main aja, mereka tetap harus belajar, justru sosialisasi seperti itu bagus. Mereka harus tahu orang lain hidupnya seperti apa, kenapa seperti itu. Justru itu membangun critical thinkingnya anak-anak. Justru dia akan menanyakan, mama kenapa mereka seperti ini, kita seperti ini ya. Itu yang membuat dia jadinya bisa apa namanya? Yang berpikir apa sih yang baik, seperti itu. Kritis juga mereka jadinya ya, melihat di sekitarnya. Lebih baik kita lepas saja sana, main sana. Sebenarnya kata banyak orang sih kalau anak lebih nakal malah bagus, karena dia critical thinkingnya akan apa namanya, lebih terbangun. Beda dengan saya berarti. Nanti di usia besarnya dia akan manis katanya, tapi nggak tahu juga ya. Nanti kita akan lihat kalau udah besar. Nanti kita tunggu puluhan tahun lah. Puluhan tahun ke depan. Ini rencana Mindy ini sekarang untuk stay di Lombok kan karena masa pandemi. Gempa dulu pertama sepi, nggak ada apa-apa. Kedua pandemi. Rencana Mindy ini apa sih sekarang? Di setiap harinya kita harus menikmati aja sih sebenarnya. Ya kalau kita bahagia, insya Allah nggak akan kesulitan. Gitu. Ya kalau saya sih ya kebanyakan ngurus anak-anak, terus yayasan. Jadi ibu rumah tangga sejati. Boleh minum nih? Ya silakan. Ini lupa dari tadi haus juga. Ini agak kurang terhormat. Ini namanya apa ini? Minuman khas Belanda kah atau banana kefir smoothie? Kalau di bahasa Sasaknya ini apa nih? Kenyaman. Apa ya? Di blender apa ya? Kalau di blender sesuatu yang di blender. Ini kenyaman yang dikocok, yang dihaluskan. Kefir itu susu yang difermentasi, jadi seperti yogurt tapi lebih kecut. Yogurt ya. Tapi kalau ini yogurt, dia agak manis karena dikasih apa namanya? Madu. Gula. Enggak. Ini pakai pisang sama stevia. Stevia itu pengganti gula yang aman buat orang yang punya penyakit gula diabetes darah. Ya. Jadi tidak memicu kadar insulinnya naik gitu. Ya, lebih sehat. Seperti yogurt campur pisang ya. Campur pisang. Kalau pisang kocok lah ya. Pisang kocok ya. Pisang kocok. Ini kenapa Mindy ini juga tahu tentang diabetes dan apa namanya kestabilan dari nutrisi dan lain sebagainya, kandungan ini dan itu. Dia juga menerapkan salah satu diet ya Min ya. Diet apa namanya Min? Keto. Diet keto namanya. Dan puasa. Puasa juga ya. Puasanya? Puasa makan sih, tapi puasa sampai kalau saya udah setahun lebih itu rata-rata saya makannya sekali sehari aja. Jadi sisanya ya puasa. Kalau kita orang Indonesia makan sekali sehari dong mate gitu. Untung bule yang nggak biasa makan nasi enak dietnya. Mindset kita itu yang penting. Kalau kita meyakini kita nggak butuh lebih, sudah cukup dengan sekali sehari gizinya ya insya Allah bisa. Kita berpikir cukup langsung kenyang gitu. Bisa. Waduh, saya harus belajar banyak nih sama Mindy. Dulu Mindy ini besar ya? Ya, besar. 115 kilo. Mohon maaf saya bilang besar karena saya tidak tahu itu kata halusnya itu apa. Beli ya. Beli gati. Pira berat Min? Dulu 115 kilo. Sekarang sudah sangat slim sekali. Mungkin bisa di sharing trik-triknya. Berhasil turun 50 kilo alhamdulillah. Berapa lama? Kurang lebih setahun. 1 tahun 50 kilo. Ya. Itu pakai diet keto ya? Ya, sama puasa. Gimana diet keto itu sebenarnya? Sampai bisa menguruskan dan rendah karbohidrat. Jadi kita menghindari makanan yang berkarbohidrat seperti nasi, gula,
tepung. Tepung juga tidak boleh. Berarti roti juga tidak ya? Iya. Sama aja. Saya ninggalin nasi, ninggalin tepung, ya ninggalin roti. Kita makan apa dong? Kalau buah itu kan ada gulanya juga. Ya, jadi buah memang saya hanya makan buah-buahan tertentu. Alpukat yang tinggi lemak. Alpukat. Ya. Sama berry-berry karena kandungan gizinya masih bagus. Gitu. Kalau yang lainnya ya air jeruk nipis atau jeruk lemon itu saya minum. Itu tidak bermasalah di lambung, Min? Enggak. Karena kan yang kecut-kecut itu memicu lambung. Jadi saya sebenarnya awal terpicu saya mau bukan menurunkan berat badan sebenarnya, tapi saya mau menyehatkan badan karena sebelum saya mulai diet itu saya dalam setahun itu bisa sinusitis sampai 7-8 kali enggak berhenti dan benar-benar sakit sekali. Saya pakai obat ujungnya balik lagi gitu. Jadi tetap muncul lagi dan akhirnya setelah browsing saya banyak cari informasi di YouTube tentang hidup sehat, caranya menurunin inflamasi. Ya akhirnya saya ketemu diet keto ini dan sebenarnya sebelum keto saya coba juicing. Jadi saya hanya makan sayuran yang di blender, di jus. Sayur dan buah. Itu selama 1,5 bulan itu saya turun berat badan banyak, tapi saya masih sering pusing dan ininya belum hilang. Ya ternyata memang banyak vitamin yang kita butuhkan itu memang dari makanan hewani, daging, dari telur yang seperti itu. Berarti diet keto ini tinggi lemak. Ya, berarti protein sedang, enggak tinggi. Berarti karbo yang ditekan sekali ya. Tidak boleh. Malah saya sering makan jeroan. Hati sapi, hati ayam bisa meningkatkan kolesterol dan asam urat. Jika dimakan bersamaan dengan karbohidrat. Gitu. Ternyata. Dan memang saya tidak pernah justru dulu saya selalu tensi rendah, sekarang normal. Dulu sering saya sampai kayak mau pingsan gitu. Kalau misalnya enggak sarapan, mesti pingsan. Gemeteran. Iya. Dulu di Belanda pernah saya sampai detas darah. Zat besi saya terlalu rendah. Dikasih obat selama sebulan saya konsumsi terus. Setelah sebulan dicek lagi kok malah lebih rendah. Dokter aja bingung ya, artinya kita konsumsi sesuatu belum tentu diserap sama badan kita. Kalau usus kita nggak sehat, ya yang lainnya juga penyakit otomatis, yang lainnya akan ikut. Jadi 90% dari penyakit kita tuh berawal dari perut dan pikiran. Begitu benar. Begitu pentingnya makanan yang sehat itu untuk ya kesehatan kita pada umumnya. Ini diet keto ini ada efek sampingnya enggak? Yang Mindy rasakan nih, karena Mindy sudah lebih dari setahun nih menerapkan diet keto ini, ada efek sampingnya yang Mindy rasakan? Kalau saya makan karbohidrat lagi, pusing, sakit perut. Jadi alergi karbo. Kebanyakan kalau misalnya makan yang bertepung itu kadang bikin pusing, karena tepung kan ngandung gluten. Iya. Dan kayaknya memang di dunia ini banyak orang yang punya alergi gluten tanpa mengetahuinya, tanpa sadar. Tanpa sadar. Berarti selama ini hidup kan dengan nggak boleh roti-rotian kan tinggi gluten tepungnya. Sama sekali nggak roti juga. Susah dong balik ke Belanda nggak makan roti. Tapi nggak juga sih. Nggak juga. Kalau di Belanda semua makanan bisa didapatkan sih, maksudnya dari seluruh dunia itu ada kayak masakan Indonesia, ada masakan dari Italia, dari Yunani, dari Afrika, itu semua masakan ada aja yang semua ada dan itu semua bisa masuk. Multicultural ya. Udah terbiasa nyicip sana sini gitu. Nah kalau diet keto ini butuh pendampingan dari medis atau dokter? Ya sebenarnya kalau punya penyakit bawaan ya sebaiknya tetap sambil dipantau kadar gulanya, kadar kolesterolnya. Tapi kalau untuk saya selama ini nggak didampingin sama seorang dokter. Jadi alhamdulillah malah jadi tambah sehat. Nyoba sendiri berarti? Iya, saya nyoba sendiri di awal dan akhirnya memang saya mulai sebelumnya juga saya sakit persendian. Saya berhenti gluten aja, belum berhenti karbohidrat, itu sudah enak.
persendian saya udah karena ternyata ya itu gluten juga memicu inflamasi. Sama. Gitu. Ya. Dan murah juga nggak pakai tenaga dokter. Kan kalau dokter mahal. Iya. Saya nggak pernah ke dokter sejak itu, nggak pernah. Nggak pernah ke dokter ya? Sama sekali. Luar biasa, perlu diterapkan. Alhamdulillah, semoga tetap diberikan semoga kesehatan. Semua kita menjadi orang-orang yang sehat dan berguna bagi bangsa dan negara. Nah, kalau kefir memang bagus buat menambahkan protein bakteri baiknya di dalam usus. Ya. Oh iya. Ada sama kayak yogurt don berarti. Kurang lebih 30 jenis bakteri yang membantu menstabilkan. Kalau di Indonesia ini mungkin karena banyak orang makan gula, banyak yang punya permasalahan dengan jamur, misalnya kayak jamur di kulit, berawal dari perut, atau untuk wanita keputihan itu sering saya dengar. Kalau pakai ini dia menstabilkan, jadi kan di dalam perut ada jamur, ada bakteri, semuanya ada tuh, tapi dia harus ada yang baik, harus ada yang balance gitu. Kalau ada yang berlebihan berarti bakterinya kurang gitu. Dan kalau habis minum antibiotik biasanya jamurnya naik. Jamurnya naik. Ya. Ini buat sendiri atau gimana kefir? Bikin sendiri. Ya. Jadi caranya adalah pakai kefir grains. Jadi ada sejenis ada alatnya, ya seperti hewan ya. Dia akan tambah besar, ya kayak mikroba sejenis. Saya nggak tahu ya, dia mikroba atau bahasa medisnya. Amuba. Tapi intinya ini pengetahuan biologi. Ya, intinya dia memakan gula. Itu yang menjadi proses fermentasi. Itu beli di mana itu? Di toko ternak mana? Kita beli itu bisa beli cari online bisa. Apa namanya? Grains, kefir grains. Kefir grains, aduh grains. Susah ya. Kalau pakai Google. Dia rupanya kayak kebangkol kecil-kecil. Ya lama-lama dia jadi besar. Tapi hidup ya. Kalau dikasih gula, kalau dikasih makan susu, ya itu dia akan gulanya mengembang. Akan diserap di dia. Laktosanya dia akan fermentasi. Dan nanti kita buang itu atau bisa digunakan lagi. Memang menjadi begini dia bentuknya. Nanti kan ada kefir whey-nya. Kalau saya keluarin kefir whey-nya, dia akan menjadi lebih kental, kayak yogurt ya. Mirip yogurt. Ya. Berarti ini bentuknya cairan. Ya. Ini minuman sehat, tapi kita tidak mengerti harus membelinya dengan bahasa apa. Saya harus pinjam dulu mulutnya dia ngomong di Google baru bisa ngerti. Oke Min, yang sekarang adalah untuk terakhir nih Min, sesi terakhir. Dengar-dengar Mindy punya yayasan nih. Yayasan apa itu? Dan bergerak di bidang apa? Namanya Yayasan Lombok Care. Itu kita bergerak di bidang disabilitas. Disabilitas. Ya, kita punya layanan rehabilitasi dan edukasi untuk anak-anak disabilitas, khusus fokusnya ke fisik, tapi ada yang kebanyakan permasalahan fisik. Ya. Ini berdiri kapan Min? Sejak 2008. Yayasan berdiri juga. Di Belanda, ya. Tapi kalau di Indonesia resminya 2012. 2012. Ya. Di sini kita anunya di sini mulai kapan ini di Lombok? Kegiatannya 2010 dimulai. 2010 berarti udah lama juga ya, udah 11 tahun. Iya, lumayan. 11 tahun. Ya. Gimana nih perkembangannya yayasan ini? Ya alhamdulillah dari awal kita mulai dengan membantu sekitar 10 anak, sekarang menjadi 170-an per tahun yang bisa kita bantu, kurang lebih. Ya, dengan layanan terapi bicara, fisioterapi, sama okupasi itu terapi. kita fasilitasi semua. Ya. Jadi mereka gratis. Untuk yang miskin dan tidak mampu gratis full. Jadi ini khusus untuk yang miskin dan tapi sebenarnya ya memang kita terbuka untuk semua. Tapi dulu kita gratis semua. Ya. Tapi kok tiba-tiba yang datang bawa mobil kan, padahal tidak mereka bisa ke layanan di rumah sakit. Jadi akhirnya ya mau nggak mau kita menyaring lah, ada batasannya. Ya intinya kita pakai sistem donasi silang, jadi tetap ada yang orang tua yang mampu bayar, tapi itu pun untuk menggantikan lagi supaya anak fasilitas yang didapatkan semua orang. Ya, benar. Jadi sebagian membayar untuk membantu sesama juga. Ya, benar. Ini cakupannya di daerah Lombok aja atau
Untuk sementara ya di Lombok aja. Di Lombok. Ya. Berarti menyentuh ke berapa kabupaten di Lombok? 6. Ya, kabupaten kota di Lombok semua. Ya. Itu rata. Kalau rata enggak, kebanyakan kita bergeraknya di Lombok Barat sama orang Mataram yang kota, kita layani ya. Sama tapi ada anak-anak dari Lombok Tengah, kita juga kadang outreach, melakukan outreach. Itu kita yang datang ke sana ke kerjasama dengan pemerintah setempat, misalnya ke kantor desa, pernah kita misalnya di Pengadang, kita pernah ke sana dengan tim, kita bawa ke sana untuk melayani masyarakat di sana. Dan ternyata banyak ya di Lombok ini. Masih banyak sekali yang belum tersentuh. Ya. Rata-rata mereka semua orang di bawah garis kemiskinan ya. Ya. Rata-rata. Ya, rata-rata kebanyakan sih sebenarnya. Ya, karena penyebab disabilitas juga memang ya kelihatan ya, circle of poverty, artinya dari gizi yang didapatkan saat kurang, hamil, ya benar. Banyak yang karena lahir prematur seperti itu. Banyak. Ya. Bagaimana kemudian Mindy melihat masyarakat di sini kan sebagian besar banyak di bawah garis kemiskinan. Ya. Bagaimana kemudian Mindy melihat itu yang berpengaruh tentunya terhadap kesehatan anak-anak mereka? Ya sangat pengaruh ya. Seperti ini aja, misalnya susu aja susah orang ya. Kalau minum susu di desa udah mewah, Min. Iya benar. Jadi ya memang sangat prihatinkan karena ya kadang saya lihat hanya pakai nasi, pakai garam gitu, nggak ada gizinya. Air nasi, air tajin itu makanan utama kalau di desa. Sedangkan Indonesia ini kaya di hal apa namanya, tanaman ini pertanian luar biasa. Cuman itu pun ya yang dimakanan sini kan banyak tahu tempe, ya kedelai pun kena semprotan kan, yang bahan-bahan chemical yang tidak organik, yang kita harus ya mempertanyakan sebenarnya. Memang dampak ke manusia jangka panjangnya itu yang pernah pelajari juga banyak bahwa ada relasi antara makanan kedelai yang kena semprotan itu dengan suburnya perempuan, laki gitu. Ya bisa berdampak ke arah sana. Berarti semua jenis sayuran dong ya. Iya, karena di sini rata-rata sekarang apalagi dengan adanya teknologi ini dan itu wah itu banyak sekali pertanian itu yang menerapkan sistem kemajuan teknologi. Semua disebar di cangkok-cangkok dan campur-campur dan suntik-suntik itu. Jadi itu membahayakan sekali ya untuk generasi ya. Ya, penelitiannya banyak yang menunjukkan memang ya bahan-bahan chemical ini nggak tapi baik, kadang itu yang lebih murah dan mampu terbeli. Ya masuk aja Indomaret kan. 10.000 bisa dapat jajan-jajan, terus dapat apel bisa nggak gitu kan? Dapat apel sepotong, udah pergi sana. Bener. Itulah ukurannya. Miris. Iya, karena kemampuan ekonomi yang menjadi permasalahan. Kita mau hidup sehat, biaya mahal. Mau beli susu, mau beli yogurt juga. Kadang mikir lebih baik beli beras daripada beli yogurt. Seperti itu. Bener. Nah, untuk jangka panjang Min, apa sih programnya Min? Mau tetap eksis di yayasan ini atau gimana? Mau ekspansi? Ya semoga sih bisa mengembangkan supaya lebih banyak orang lagi bisa terdampak, terbantu gitu ya dengan layanan yang kita berikan. Di samping itu juga ya kita berusaha mengadvokasi stakeholder ya pemerintah supaya lebih memperhatikan lagi masyarakatnya. Itu kadang-kadang orang yang menderita disabilitas kadang dikucilkan. Bukan dikucilkan juga sebenarnya, kurang perhatian dari semua pihak, terutama keluarga kan yang seharusnya yang menjadi pihak pertama yang memperhatikan. Nah mungkin itu yang kurang dari masyarakat kita. Ke depan ada program nggak Min untuk langsung door to door aja lah, tidak usah melalui birokrasi yang agak ribet itu. Gitu. Ada nggak program? Kalau program kita, kalau kita sebenarnya yang banyak idenya di situ juga suami saya Apip memang sekarang kan bergerak dengan kesenian juga, bagaimana
kita advokasi masyarakat melalui kesenian. Jadi anak-anak pun kita ajak gitu. Jadi anak-anak biar bisa explore, bisa ekspresi, bisa merasakan nih kayak gini kalau di bidang kesenian. Kita ya mereka bermanfaat sekali gitu. Bisa menyadarkan orang. Berarti ini tidak SLB ya bentuknya ya? Ada SLB-nya. Oh gitu. Ada, ya. Ada rehabilitasi, ada SLB-nya, vokasionalnya ada, tapi belum terlalu besar. Kita kebanyakan fokus ke yang kecil-kecil, karena masih bisa mencegah terjadi disabilitas yang lebih parah, yang kaku, yang membuat orangnya tergantung sama orang lain ya. Seperti Clubfoot, sekarang kita menjalankan program Clubfoot. Apa itu? Clubfoot kaki pengkor. Kaki pengkor. Ya, jadi itu bawaan dari lahir yang bisa terbantu dengan terapi. Ya ada operasi kecil sebenarnya. Ya, cuma kalau orang sampai operasi juga. Iya, tapi ini operasi sangat kecil. Ya, jadi tidak perlu ditakutkan sama masyarakat. Tapi itu membuat orang jadi bisa ya pada telapak kakinya, bukan pada mata kakinya, seperti itu. Karena kalau kaki pengkor kan begini dia masuk berjalan pakai mata kaki. Ya. Ya. Jadi itu bisa diatasi dengan operasi kecil itu. Bisa. Dan justru lebih kecil lebih baik. Jadi sekarang kita lagi nangani ada berapa anak ya? Ada 6 anak kalau nggak salah. Justru kalau dari bayi lebih gampang, dia belum pernah berjalan, langsung nanti bisa berjalan dengan normal gitu. Lebih karena lebih masih fleksibel, tulang belulangnya bisa diplekok-plekas lah kalau bahasa Sasaknya. Ini Min, kantornya di mana ini yayasannya? Di Sandik. Di Sandik ya. Nanti kalau misalnya ada viewersnya yang mau mendonasikan sebagian dari rezekinya, kemana? Bisa langsung datang ke kantor. Bisa juga lewat transfer. Gitu. Ada informasinya di website lombokcare.com atau di Facebook ada informasi. Facebooknya apa, Min? Lombok Care Foundation. Lombok Care Foundation. Jadi bisa di sana. Silahkan bagi yang ingin mendonasikan sebagian kecil dari rezeki atau sebagian kecil dari harta untuk kegiatan yang akan menambah amal jariah kita di akhirat, silahkan mendonasikan di sini, karena semuanya dikembalikan ke anak-anak yang membutuhkan ya, bukan ke sifatnya untuk hura-hura dan lain-lain. Terima kasih Mindy atas waktunya. Sama-sama. Ngobrol yang sangat panjang ini dan sangat mendebarkan. Terima kasih banyak sudah disediakan berbagai macam menu tadi mengisi perut dan membuat kita kenyang. Akhirnya terima kasih banyak. Sama-sama. Jangan kapok untuk diundang ke channel YouTube Ina Fier. Jangan lupa like, comment, and subrek channel YouTube Ina Fier. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.